Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, PT Wahana Interfood Nusantara Tbk tetap optimis menghadapi tahun 2025 dengan fokus memperkuat pasar domestik yang menjadi tulang punggung penjualan mereka. Perusahaan pengolahan kakao dan coklat ini menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 10% hingga 15% pada semester kedua tahun ini melalui berbagai strategi pemasaran dan ekspansi distribusi. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk atau KOKU memperkuat penetrasi pasar domestik dengan peluas saluran distribusi modern dan tradisional, termasuk peningkatan penjualan online melalui platform digital. Selain itu, perusahaan mengembangkan varian produk baru dengan rasa inovatif seperti green tea, mangga, strawberry, dan juga produk selai hazelnut guna menarik lebih banyak konsumen serta memperluas segmen pasar. Untuk segmen UMKM dan Horeca Hotel, Restoran, Cafe, KOKU gencar melakukan demo aplikasi produk serta mengoptimalkan pemasaran melalui media sosial. Langkah ini diharapkan dapat mendorong penggunaan produk coklat dan kakao dalam berbagai kreasi kuliner sehingga meningkatkan permintaan dan loyalitas pelanggan di segmen yang terus berkembang ini. Dengan strategi pemasaran yang agresif dan inovasi produk yang berkelanjutan, KOKU yakin dapat mencapai target pertumbuhan penjualan di kisaran 10% hingga 15% pada semester 2 2025. Perusahaan terus berkomitmen menjaga kualitas produk serta memperkuat jaringan distribusi untuk menghadapi tantangan pasar global dan domestik. PT Wahana Interfood Nusantara menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat posisi di pasar domestik melalui diversifikasi produk dan pengembangan jaringan distribusi yang luas. Dengan berbagai langkah strategis tersebut, KOKU berharap dapat terus tumbuh dan berkontribusi positif bagi industri coklat nasional. Berbagai sumber untuk IDX. PT Garuda Metalindo Tbk, emiten komponen otomotif, tengah menargetkan pertumbuhan ekspor sebesar 30% pada tahun 2025. Strategi ekspansi pasar dilakukan dengan fokus memperkuat penetrasi di kawasan Eropa dan India yang dianggap sebagai pasar dengan potensi besar untuk industri otomotif. Pada paruh pertama tahun ini, nilai ekspor Bolt tercatat tumbuh hingga 35,8% year on year, mencapai 58 miliar rupiah. Peningkatan ini terutama didorong oleh permintaan yang kuat dari pasar Jerman dengan pertumbuhan 23,1%. Dan pasar India yang naik sebesar 30,7% secara year on year. Produk utama berupa komponen dan pengikat berkualitas tinggi menjadi andalan perusahaan dalam penetrasi pasar ekspor. Bolt terus mengembangkan jaringan pasar ekspor dan menjaga kualitas produk agar sesuai dengan standar internasional. Fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan inovasi teknologi diharapkan dapat mendukung perusahaan dalam memenuhi permintaan yang meningkat sekaligus membuka peluang di pasar lain yang potensial. Dengan strategi agresif memperluas jangkauan pasar ekspor, PT Garuda Metalindo tetap optimis mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan di tahun 2025. Langkah ini diharapkan memperkuat posisi Bolt sebagai pemain utama komponen otomotif di pasar global. Berbagai sumber untuk IDX. PT Dharma Henwa Tbk, produsen jasa kontraktor pertambangan batubara dan mineral, menunjukkan prospek yang menjanjikan di tengah dinamika industri pertambangan. Perusahaan terus menegaskan posisi dan strategi ekspansi yang progresif, didukung oleh berbagai sentimen positif dari pasar dan pelaku industri. Dharma Henwa fokus memperkuat layanan kontraktor pertambangan dengan mengoptimalkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan proyek di wilayah Indonesia yang kaya sumber daya mineral. Strategi ini tidak hanya meningkatkan volume bisnis, tetapi juga diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan di masa mendatang. Sentimen positif dari investor dan analis pasar modal menyelimuti kinerja Dewa, didorong oleh optimisme terhadap prospek bisnis perusahaan dan rencana ekspansi yang matang. Hal ini turut mendorong aktivitas perdagangan saham Dewa di Bursa Efek Indonesia, memberikan peluang bagi investor yang mencari saham dengan fundamental kuat di sektor pertambangan. Meski proyeksi kinerja keuangan Dewa secara umum masih prospektif, perusahaan dihadapkan dengan tantangan seperti fluktuasi harga komoditas dan tekanan biaya operasional. Namun manajemen optimis dapat mengelola resiko tersebut melalui efisiensi dan inovasi operasional, serta menjaga hubungan erat dengan mitra strategis. PT Dharma Henwa Tbk terus memperlihatkan ketangguhan dan peluang untuk tumbuh berkelanjutan, didukung sentimen positif dan strategi korporasi yang solid. Pemantauan kinerja dan langkah strategis perusahaan akan menjadi kunci dalam memanfaatkan momentum di industri pertambangan tahun ini. Berbagai sumber, IDX Channel.
PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG membukukan kenaikan produksi batubara di paruh pertama 2025. Namun penurunan harga jual rata-rata membuat kinerja keuangan perseroan tertekan. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG membukukan kenaikan produksi batubara di paruh pertama 2025, di mana ITMG mencatat produksi batubara sebesar 10,4 juta ton pada semester 1 2025, naik 12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Volume penjualan juga meningkat 8% menjadi 11,7 juta ton. Namun harga jual rata-rata batubara turun 19% dari $97 Amerika per ton menjadi $78 Amerika per ton. Dari sisi pasar, penjualan domestik tercatat $205 juta Amerika atau turun 1% secara tahunan. Penjualan ke China anjlok 33% menjadi $243 juta Amerika, sedangkan ekspor ke India melonjak 121% menjadi $115 juta Amerika. Manajemen menyebut penurunan harga global sebagai faktor utama melemahnya pendapatan. Adapun beban pokok pendapatan turun 10% menjadi $695 juta Amerika Serikat. Laba kotor tercatat $225 juta Amerika, turun 18% dengan margin laba kotor merosot menjadi 24%. Laba usaha juga terpangkas 30% menjadi $125 juta Amerika. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa kita bergeser ke indeks harga saham gabungan di mana pada penutupan perdagangan di sesi pertama Rabu, indeks harga saham gabungan jika kita cermati masih mengalami kenaikan, bahkan melampaui lebih dari 1%, 1,28% ke level 7.891. Indeks harga saham gabungan bergerak konsisten menguat sejak pembukaan perdagangan di 7.846. Setelah perdagangan di Selasa sebelumnya, IHSG hampir menyentuh level 7.800, tepatnya 7.791. Nilai transaksi di sesi pertama mencapai 11,25 triliun rupiah. 377 saham menguat, 249 saham melemah dan 330 saham lainnya bergerak stagnan. Dalam 3 hari terakhir, indeks harga saham gabungan bergerak di zona hijau. Dan kita cermati sejumlah data dari perdagangan sesi pertama, saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers diantaranya ada saham Telkom yang naik 6,29% ke level 3.380, saham DSSA naik 6% ke 88.625, kemudian Cuan juga naik 3,17% ke 1.625 dan PTRO naik 1,55% ke 3.920. Sementara saham-saham yang melemah masuk top losers diantaranya ada BBYB turun 2,84%, saham Koin turun 1,81%, AADI terkoreksi 2,47% dan Toba melemah 1,34%. Dari sisi pergerakan sektoral, sektor teknologi kembali memimpin penguatan dengan kenaikan 5,61%, properti 2,21%, transportasi dan logistik melemah 0,32%, konsumsi primer terkoreksi 0,1%. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami, IDX First Session Closing segera kembali.